Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 10 November 2020. Judul renungan, Balas Dendam, Masalah Selesai. Diambil dari Nats 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 39. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, 'Paranglah Amnon,' maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud. Katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon,
telah surut. Ada 2 orang saudara, kakak dan adik, terdiam seusai bertengkar dan berkelahi. Mereka berdua terlihat kelelahan dan kesakitan. Sekujur tubuh mereka babak belur. Ketika ditanya oleh ibunya alasan mereka sampai mengalami kondisi babak belur, kedua anak itu menjawab bahwa penyebabnya karena mereka saling membalas. Saat sang adik iseng memberikan satu pukulan kepada sang kakak tidak terima dan membalas dengan satu pukulan lagi. Lalu sang adik juga membalas satu pukulan lagi. Demikian seterusnya. Alasan yang membuat mereka berhenti adalah karena keduanya sudah lelah dan kesakitan. Alhasil, tidak ada dari mereka yang menang. Tidak ada yang puas, hati mereka tetap panas dan makin mendendam. Ilustrasi dari kisah nyata ini mengingatkan kepada kita bahwa pembalasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru membuat masalah makin runyam, bahkan dampak yang negatif dan saling merugikan. Hal ini juga dialami oleh Absalom. Ia mengalami kepahitan dan sakit hati dan menaruh dendam kepada Amnon. Amnon telah melakukan hal yang tidak pantas kepada Tamar, yang mana adik kandung dari Absalom. Kemarahan Absalom wajar karena Amnon telah berbuat hal yang tidak pantas. Tetapi yang menjadi salah karena Absalom tidak bisa menguasai kemarahannya, sehingga ia menaruh dendam dan merencanakan pembalasan. Pikirnya dengan melakukan pembalasan, hatinya akan tenang, masalah akan selesai. Tetapi ternyata masalah menjadi semakin runyam. Absalom akhirnya memutuskan untuk membunuh Amnon. Setelah itu, Absalom merasa bersalah dan melarikan diri. Daud, sang ayah, mendengar perbuatannya itu menjadi begitu marah. Dan lagi, akhir hidup Absalom juga begitu menyedihkan. Ia tersangkut di pohon tarbantin dan kemudian mati di tangan prajurit Yoab. Sikap ini menunjukkan bahwa Absalom tidak mempercayakan penghakiman adalah bagian Tuhan. Tetapi ia mau menghakimi dengan caranya sendiri dan ia menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya sendiri. Bila kita berada di pihak Absalom, bagaimana respons dan tindakan kita terhadap Amnon? Bukankah yang dialami oleh Tamar begitu pahit dan memalukan aib yang juga ikut diderita oleh Absalom? Namun, kisah ini memperlihatkan pada kita bahwa menyimpan dendam dan kemudian membalaskannya ternyata tidak menghasilkan kepuasan dan damai sejahtera. Kita mungkin puas untuk sementara ketika dendam itu terbalaskan. Mungkin kita akan senang bisa mengatakan, "Rasakan apa yang aku alami akibat tindakanmu." Namun, apakah amarah itu jadi hilang? Apakah kepahitan itu jadi sirna? Apakah kebencian itu jadi luluh? Ternyata tidak. Kisah Absalom dan Amnon ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tanpa pengampunan tidak akan pernah ada damai sejahtera. Maka, bila terasa sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang menyebabkan kita menderita, ingatlah, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian.
seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan teladan akan penerimaan dan pengampunan yang sejati. Ketika ia dicaci maki, keadaan tidak sesuai yang diharapkan. Ia menerima dengan lapang dada dan ia mau memberikan pengampunan secara total, bahkan ia memberikan kasih-Nya kepada mereka yang telah mengkhianati dan menyakitinya. Ketidakmauan mengampuni dan menyimpan dendam adalah sama dengan ketidakpercayaan kepada keadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati.